tukang pijit ada ahlinya. Maka kalau Kiai Abdul Ahyar itu ngomongin nasab nggak pas, Kiai Syukron Makmun karena bukan ahlinya. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Sama saja antara Kiai Abdul Ahyar dengan tukang pijit, maka tukang pijit ahlinya di bidang mijit. Tidak bisa mengalahkan Kiai Abdul Ahyar tentang soal pijit, walaupun Kiai Abdul ilmunya banyak, tetap hebatan tukang pijit dalam bidang mijit. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Sekarang sekelas ulama siapa? Kiai Syukron Makmun suruh badminton dengan siapa? Dengan Taufik misalnya gitu kan tadi. Walaupun beliau ulama, tapi di bidangnya nggak ada artinya apa-apa di bidang ini. Maka dalam bidang nasab juga. Saya katakan siapapun saja datang ke rumah Syukron Makmun. Saudara pun datang ke rumah saya. Ngaku Habib, saya kasih duit. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang dia, sudah aja yang tidak percaya. Gak usah ngajak orang. Saya percaya kalau Habib di Indonesia ini turunan Rasulullah. Saya percaya, itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Siapapun ulama, apalagi Buya Yahya tadi, semua yang hanya isinya hanya iklan pondok saya bangun di mana-mana, itu sama gayanya dengan gaya Habib Buya Yahya itu. Tadi semua cari sumbangan di iklan di YouTube, di apa semua. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib, Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Bahkan di live yang melawan Ba'alawi sendiri iklannya ada itu. Buya Yahya. Ini di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana. Buat coba. Para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Biarkan orang sejarah yang bicara karena dia ahlinya. Biarkan ahli filologi yang bicara. Biarkan Dr. Sugeng yang bicara masalah genetika. Nah dia ahlinya. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, yaudah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Biarkan Kiai Imad yang bicara tentang nasab, sebagaimana yang banyak beliau tulis itu kalau menurut Abah adalah pemahaman agama yang komprehensif, apalagi memahami 12 pan dan dituliskan kitabnya dengan 12 pan. Bagaimana ada seorang ulama menanggah beliau dengan 4 halaman, dalam waktu 2 hari sudah diganti puluhan halaman menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Itu nggak mudah, kecuali segalanya sudah ada di sini. Bahwa terjadinya doktrinasi daripada Habib Yaman ini sudah lebih dari 100 tahun. Maka tidak mudah untuk membukakan mental block
para muhibbin dan juga para sahabat-sahabat kita yang masih meyakini bahwa Ba'alwi itu adalah dzurriyyah Rasul. Maka oleh karena itu adalah modalnya adalah terus kita juga sampaikan tanpa dengan kekerasan, tapi terus sampaikan fakta, dan tetap Abah mengajak kepada siapapun jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa pada dasarnya kalau seandainya kita biarkan masalah ini kemudian mulai lelah di dalam berjuang, kemudian kita menganggap bahwa semuanya sudah selesai, maka sesungguhnya percayalah semuanya masih jauh dari selesai, ya sahabat. Karena untuk membalikan atau menyadarkan sahabat-sahabat kita yang memang sahabat kita ini kasihan kalau menurut Abah. Karena siapapun mereka yang masih mendukung Ba'alwi ini adalah dengan sikap, dengan komen yang begitu kasar. Nggak ada bedanya dengan dunungan-dunungannya. Jongos-jongos Yaman ini juga sama kasarnya. Inilah kan buruknya. Sebenarnya kalau bagi orang yang sadar, sebenarnya kita saksikan sendiri bagaimana mereka itu membela Ba'alwi dengan cara-cara yang tidak etis dan cara-cara yang tidak beradab, ya sahabat. Maka oleh karena itu kata Abah, terus sampaikan kebenaran tanpa membuat fitnah, terus buka fakta-fakta, dan juga teruslah bicara di antara kita. Karena ternyata kenapa mereka itu adalah meyakini begitu kuat? Karena sudah terjadi mental block. Kalau di dalam bahasa hipnosis itu adalah, maka inilah metodologi daripada mereka berdakwah. Kenapa menggunakan, kalaupun itu kisah khurafat, kalau kisah khurafat itu diulang-ulang, tetapi kalau diterima dengan kebodohan, maka kisah khurafat itu menjadi sesuatu yang dahsyat, sahabat. Memang bagi orang yang memiliki kesadaran dan memiliki landasan ilmu, sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah bertentangan, berseberangan dengan logika, akal manusia, bahkan sebetulnya bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan juga ijma ulama. Maka jangan aneh, bahkan mereka adalah, kalau secara umum kita boleh katakan, mereka sudah nggak takut dengan Allah. Bahkan mereka seolah-olah menjual Allah, bahkan seolah-olah mereka itu benar-benar suatu kaum yang sudah seenaknya terhadap Allah. Tetapi inilah mereka tidak takut dengan dosa. Bahkan maaf di dalam melakukan kegiatan apapun, bahkan mungkin Anda bisa saksikan sendiri dari pendakwah mereka itu yang kelihatannya bagaimana, tapi kan faktanya sekarang Anda bisa saksikan betapa banyaknya kasus masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh mereka, penipuan yang dilakukan oleh mereka. Belum lama ada Habib yang mencuri motor. Dan begitu banyak sebetulnya sahabat. Tetapi kembali yang disampaikan malam dari tokoh-tokoh Bogor yang mengatakan bahwa memang tidak boleh diam. Dan Abah juga mengembalikan kembali. Kemarin Abah bersilaturahim dengan Kiai Imaduddin. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Dan Abah juga berkumpul dengan tokoh-tokoh Banten di sana. Memang ini harus kembali dikembalikan terus, tidak boleh. Karena terjadinya doktrinasi itu adalah secara terus-menerus selama puluhan tahun, ratusan tahun. Maka kesalahan itu menjadikan sebuah kebenaran. Dan untuk membuka mental block itu juga sama dengan kita pun menyampaikan fakta-fakta kebenaran yang tidak boleh juga berhenti hanya sekali saja. Karena pada dasarnya untuk membukakan mental block itu adalah harus dengan repetition. Pengulangan. Karena kalau tidak demikian kasihan saudara-saudara kita. Karena mereka yang sudah menganggap dirinya adalah membela Ba'alwi itu kan kalau kita lihat dari cara dia berbicara, cara dia bikin komen pun udah kelihatan. Kalau misalnya Abah saja baru live, satu komen saja udah kelihatan mana dari pendukung Ba'alwi. Dari bahasanya sudah kelihatan. Ini kan sudah kasihan saudara kita. Benar-benar sudah terkontaminasi dengan cara dan etika dan budi yang dipertunjukkan oleh tuan-tuannya mereka, ya sahabat. Nah inilah wahai bangsaku, rakyat Indonesia, sadarlah bahwa NKRI dalam ancaman, tetapi kalian tidak menyadarinya karena menganggap suatu kesalahan itu yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga tidak sadar. Allah dihina, Rasulullah pun dihina. Bahkan para ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir dianggap tiada nilainya dibandingkan dengan Faqih Muqaddam, dibandingkan dengan Imam Zain, Imam
dan lain sebagainya dari habib-habib kalangan mereka. Mari kita, itulah mungkin barangkali kenapa baginda Nabi pernah bersabda, kembalikan orang Yaman itu adalah ke Yaman, ya sahabat. Sejarah Yaman ini tidak boleh dilupakan oleh dunia, tidak boleh dilupakan, karena pertama ada manusia, ada raja yang berkuasa di Yaman yang bernama Abroha. Itulah orang yang pertama ingin menghancurkan Ka'bah, dan kita itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana perseteruan Abroha dengan kakeknya baginda Nabi adalah Abdul Muthalib saat itu, tentang unta yang ditahan oleh Abroha. Ini jelas dari awal bahwa orang Yaman, kerajaan yang berdiri di Yaman ini adalah memang ingin menghancurkan Ka'bah, karena mereka menginginkan bahwa menjadikan pusat center itu adalah di Yaman. Bahkan mereka pernah membuat Ka'bah yang bahasanya dari emas adalah Abroha itu, ya. Dan kemudian mereka melaksanakan tawaf yang sekarang kalau Anda lihat di Tarim, maka tidak ada tempat dimanapun di dunia yang ada Ka'bah palsu yang mereka, termasuk kita lihat video Umar bin Hafiz adalah tawaf sebagaimana tawaf di Ka'bah. Yang kedua, sadarilah wahai orang Islam, bahwa orang Yaman ini tidak banyak menganjurkan untuk pergi haji atau pergi ke tanah suci, karena yang dianggap suci oleh mereka itu adalah Hadramaut Yaman, yang pada saat faktanya nyata sesungguhnya adalah negeri yang sangat miskin, negeri yang penuh dengan berhala, yang dianggap oleh mereka adalah negeri berkah, tapi sampai hari ini masih penuh kelaparan. Dan inilah yang harus difahami, disadarkan. Karena berita yang disampaikan begitu lama, berita yang disampaikan diulang-ulang, kebohongan, akhirnya menjadikan sebuah keyakinan, ya sahabat. Saya belum lama, saudara saya sendiri adalah pergi ke Yaman tadi semua, ya. Dan inilah yang sebuah keanehan tadi, bahwa sesungguhnya bahwa saya sering dengar bahkan dulu, karena dulu Abah itu adalah sangat dekat dengan para habaib ini. Selalu memang yang dianjurkannya itu kita harus ziarah ke Tarim. Tetapi bagi orang yang ingin ziarah ke Tarim, dia harus banyak mengadakan tawasul kepada Faqih Muqaddam dengan kita mengharapkan. Tetapi sebenarnya kalau menurut Abah, kalau batin kita ini ada jernih, sebenarnya tidak tidak usah membutuhkan kitab yang tebal-tebal, tidak usah membutuhkan keterangan yang banyak-banyak itu bagi orang yang belum kena dengan racun doktrinasi. Karena begitu mudah dilihat sebetulnya, sangat nyata dipandang mata, dari perbuatannya, dari tata caranya, dari adabnya, dari akhlaknya. Tapi kembali pada saat sesuatu keyakinan itu sudah tumbuh karena doktrin, karena ketahuilah ada alam sadar dan alam bawah sadar. Pada saat alam bawah sadar kita sudah dikuasai dengan doktrinisasi, sahabat, maka inilah manusia itu adalah menjadi manusia bodoh, menjadi manusia dungu, menjadi manusia hilang akal. Maka kata Abah, maka inilah kemerdekaan bagi orang-orang yang mau melepaskan Ba'awi itu. Kalian sebetulnya akan lebih jelas, akan lebih jernih akal kalian. Kenapa? Karena selama ini hanyalah doktrinisasi yang ditanamkan pada kalian. Nah, kita lihat lagi bahwa fakta sejarah yang pertama, pahami, jangan lupakan kisah Abroha, ya, yang benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau Anda silakan, kan Anda tahu ya surat Al-Fil, ya, kisahnya. Yang kedua, dari 4 nabi yang palsu, semuanya itu datang dari Yaman. Nabi yang palsu, ya. Kemudian juga sama yang terjadi Mesir, Banu Fatimiyah, kemudian juga sama yang terjadi Afrika. Semuanya sama, sahabat, di abad kedua dan ketiga. Yang mengakui dirinya adalah Dzurriyyat Rasul itu adalah sama. Tujuan awalnya mereka adalah pertamanya ekonomi. Semuanya ekonomi. Karena pada saat seseorang itu menyandarkan dirinya kepada Dzurriyyat Rasul, maka jangan aneh, Habib-habib yang Indonesia ini juga sama tujuannya ekonomi. Karena Abah sekian puluh tahun mengalami hal semacam itu. Batu cincin yang harusnya harganya 50.000, dia minta jual 1 juta. Kemudian juga tasbih yang seharusnya adalah dengan harga yang cuma 50.000 dijual sekian ratus ribu. Kemudian juga kaligrafi yang sebenarnya hanya tiada picisannya. Mereka itu sebetulnya adalah merampok, meminta, ya,
Bahkan kepada Abah itu dulu ada Habib hijau, ada Habib merah. Kalau datang ke rumah, datang keliling. Kemudian Abah ditanya, ada apa Bib? Ya keliling aja di rumah. Habis itu nuliskan angka 99999. Dia bilang apa? Rumah ini akan kebakaran tapi harus bayar kifarat 9.999.099. Ketahuilah, dan mungkin Abah akan sedikit bicara pengalaman sebenarnya adalah luar biasa ya, apa namanya yang sudah maaf ya, ini ada telepon tapi nggak tahu cara mematikannya. Ya itu ya, biarkan saja lah karena nggak tahu dari mana matikannya. Itu ya sahabat ya, jadi bahwa karena Abah itu dulu sangat baik kepada Habib ini ya semua, bahkan ada yang Abah hajikan, ada yang Abah umrohkan tadi semua. Tetapi apa namanya, maaf nih, tapi apa namanya adalah sampai berombongan-rombongan, sampai pernah datang 4 mobil dari Jawa Timur. Begitu Abah bangun pagi jam 4, jam 3, mereka sudah tiduran di halaman rumah, di beranda rumah. Itu belasan Habib yang datang. Padahal baru kemarin Abah memberikan seseorang untuk umroh. Ternyata beritanya kepada teman-temannya kemana-mana, ya sahabat. Jadi Abah itu udah ngomong ini bukan ngomong asal ngomong, tapi adalah merupakan, kata Abah juga, hampir 1 miliar yang mereka udah menjual berbagai macam, udah menipu berbagai macam, bahkan ada ibunya yang dijual. Dia katakan ibunya dalam kecelakaan, ibunya, padahal kita, karena Abah kenal semua Habib di Bekasi ini, juga hampir rata-rata datang ke rumah Abah juga semuanya. Ternyata begitu dicek, ternyata enggak. Ada bilang bangun majlis, kemudian mereka ternyata majlisnya hanya majlis orang yang dipoto dari semua, ya. Inilah ya sebetulnya kalau disadari oleh kalian, benar-benar nyata penjajahan. Bahkan mereka berani memanjat pagar rumah Abah itu jam 3 pagi. Kemudian memaksa minta uang. Kemudian Abah mau berangkat waktu itu adalah ke Cina. Dia bilang, saya doakan supaya apa namanya selamat penerbangan. Saya bilang, udah doakan saya jatuh saja. Karena saya ingin tahu doa kalian ini benar apa enggak. Ternyata bullshit semuanya sahabat. Kalau kalian ingin main ke rumah Abah, menyaksikan bagaimana tuh barang-barang yang dijual apa seenaknya oleh dia, inilah yang harus kalian sadari semua. Itu mustahil Dzurriyyat Rasul, sahabat. Mereka itu sama sebagaimana dulu adalah rampok-rampok, adalah orang-orang yang tidak beradab, yang tidak beretika. Itulah juga yang dikatakan hubdejong. Siapa mereka? Mereka itu rentenir, mereka itu kasar, mereka itu menipu, dan lain sebagainya. Dan kemudian lihat dari fakta bahwa sesungguhnya berapa kali mereka meminta Belanda untuk menetapkan mereka sebagai sayyid. Jadi sayyid yang diminta, yang dipolakan oleh Belanda. Ini kan aneh bin ajaib. Ya tolonglah, maka kepada sahabat-sahabat semua, saudara-saudara dimanapun berada seluruh tanah air, sayangi negeri ini. Kalau penjajahan berupa senjata, masih mending kita. Begitu perang terjadi, mana yang kalah, mana yang menang jelas. Tapi penjajahan berupa adab, penjajahan berupa etika, penjajahan berupa agama, doktrinisasi, ini secara hukum susah ditangkap. Karena tadi apalagi di negara-negara seperti negara kita ini. Ya sekarang pun fakta-fakta yang ada, berapa banyak Habib yang ngerampok, Habib yang nipu, yang nyuri motor, Habib yang masalah dengan perempuan. Tapi kembali sampai hari ini faktanya juga beda dengan kepada orang biasa. Ini juga kembali karena di polisinya sendiri sudah banyak orang-orang yang sudah mukibin, seri sahabat. Di tentara juga sudah banyak yang mukibin. Di pemerintahan juga sudah banyak orang mukibin. Dia nggak paham bagaimana sesungguhnya, dan mereka tidak mau belajar tadi semua. Abah bilang tadi yang pertama adalah lihat suku Abroha untuk menghancurkan. Kemudian yang kedua, 4 nabi palsu itu semua dari Yaman. Kemudian fakta yang ketiga adalah mereka dari abad kedua saja sudah mulai menipu dengan mengaku Dzurriyyat Rasul, baik di Yaman, di Mesir maupun apa namanya terjadinya perang apa namanya
Salahuddin Al-Ayyubi yang memohon kepada Tuan Abdul Qadir, itu pun karena di Bani Fatimiyah di Mesir itu, karena mereka sudah betul-betul laten, betul-betul sudah masif tadi semua, adalah yang bahaya itu kan tadi pada saat mereka berbulu yang sama. Makanya baginda Nabi selalu berkata, antara Abu Jahal dengan waktu itu ada seorang yang munafik, kata Nabi, nggak usah takut dengan kafir. Kalau kafir itu jelas, ya, kalau kafir itu jelas musuh kita, kita berani hadapi, nggak berani, kita ngambil strategi. Tapi kalau berwujudnya munafik, agama yang seperti sama dengan Islam, yang dibicarakannya seperti sama, tapi tujuannya beda, pola pikirnya beda, kemudian juga tata caranya beda. Bahkan pelan-pelan agama dirusak. Kalau menurut Abah, yang dihancurkan adalah bukan hanya fikih, tapi tauhid. Maka itulah Bung Karno pernah berkata, sahabat, kata Bung Karno, bahwa sungguhnya telah terjadi kebodohan kepada bangsa ini pada saat manusia dituhankan. Ini yang akan mendekati kepada kemusyrikan. Betul, Abah setuju dengan itu. Karena kalian seolah-olah tidak ada lagi hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Mencari wasilah yang salah, bergantung pada akar yang lapuk dengan adab-adab yang lucu. Mereka kadang-kadang jadi jongos-jongosnya, mau ngantar-ngantar mereka ke orang-orang kaya. Inilah sesungguhnya yang harus difahami. Maka wahai para kiai di PBNU, tapi walaupun PBNU adalah udah tinggal kerongkong saja sekarang tadi semua, karena juga sama, walaupun ada kiai-kiai PBNU juga sama, karena pada saat sudah mental block di kolbunya, ilmunya hilang semua. Kami Miftahul Ahyar sudah hilang ilmunya itu. Cuma inilah hanya kebodohannya saja yang bicara tadi semua, ya. Sungguh sayang tadi semua. Bahkan dia berani-berani mengangkat hampir 10 orang ditempatkan di PBNU. Sesungguhnya kalianlah, hai ulama-ulama PBNU, yang menjadikan bahwa mereka semakin kuat. Dan Abah berharap kepada Pak Prabowo, jangan gunakan salah satu pun dari mereka one team press. Coba buka, lihat betapa sejarah Yaman saja buka. Dan bagaimana sejarah Indonesia dari mulai Habib Utsman bin Yahya, bagaimana sikap mereka. Dan fahami, ya, ini siapa mereka itu. Nah, itu pahami tolong, ya. Kemudian juga tentang Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari oleh Profesor Mas Anam Ali, yang orang-orang yang merusak Ka'bah, yang selalu menyimpan berhala-berhala itu ternyata juga Bani Jurhum. Ternyata setelah dipelajari, Bani Jurhum juga ternyata adalah orang Yaman. Inilah maka pantas baginda Nabi bersabda, pulangkan orang Yaman itu ke Yaman. Ya, dari catatannya Sunok Horgronyo, walaupun Sunok Horgronyo menggunakan Habib Utsman bin Yahya, tetap kepada internalnya sendiri yang ngasih tahu, hati-hati orang ini. Islamnya beda dengan Said-Said yang kita lawan waktu perang di Ponorogo. Tadi semua mereka punya komitmen, mereka punya kejujuran, mereka adalah tidak akan pernah bisa diajak damai. Tapi orang ini mudah diajak damai, kata Sunok Horgronyo. Tapi hati-hati, dia bisa berbalik menyerang kita. Itulah dulu kenapa Sunok Horgronyo mendatangkan Muhammad Sukarti dari Sudan. Karena dia juga sudah bingung berhadapan dengan Habib-Habib Yaman ini. Karena nggak bisa dipegang. Dan selalu menuntut adalah bahwa sesungguhnya mereka adalah Sayyid. Nah ini. Tetapi demi untuk mempertahankan status di Indonesia. Ini wahai bangsaku, coba mulailah buka mata kalian tadi semua dengan sejarah nabi palsu, kemudian juga juga sesungguhnya PKI yang masuk ke Indonesia adalah dari Yaman Selatan, ya sahabat. Dan duriat palsu itu sudah ada di Mesir dengan mereka mengaku Banu Fatimiyah, ternyata bukan. Mereka sama saja, sama dengan Muhammad Sulaiman yang datang yang mengaku jadi Sayyid Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu juga sama, merupakan orang Irak yang sesungguhnya dari keturunan Bani Jurhum, yang juga sama dari keturunan Syiah Imamiyah, dan juga ada selalu link dengan Zionis saat itu. Kemudian PKI Yaman, kita ngerti lah, Indonesia ini bukan negara PKI, tetapi faktanya sejarah, walaupun tentang siapa Dipo Nusantara Aidit, ya, bagaimana kisahnya mereka buat, inilah memang dari sejak zaman dahulu mereka selalu membuat kisah-kisah palsu ini tadi semua, ya.
Dia mengatakan bagaimana mungkin, katanya Den Aidit. Den Aidit itu anaknya apa namanya Nuh, dan Nuh itu anak angkat. Masa ada anak angkat? Dan tetapi kemudian kalau soal begini, sahabat, lihat saja secara mutawatir pengakuan dua orang anak putranya daripada Den Aidit sendiri mengatakan, bahkan saya mendapatkan silsilah dari Pak Ilham, siapa namanya itu, yang dia mengatakan waktu saya masih ada videonya Jakarta Loyal Club, dia menyebutkan silsilahnya sampai kepada Ubaidillah. Itu jelas, sahabat, ya, itu kan dari anaknya. Jadi kita udah ngerti lah tadi semua tentang Barokbah itu bagaimana dan semua. Jadi ya mudah-mudahan, tapi ini memang tidak bisa membukakan mental block tadi semua. Yang sudah ada mental block itulah karena alam bawah sadar mereka itu sudah melihat bahwa Habib ini mulia, Habib ini benar, dan itu tidak mudah, sahabat. Maka oleh karena itu dari tadi malam teman-teman dari ormas bidang kesenian, kemudian dari ormas ini yang mengatakan tokoh masyarakat mengatakan, karena dia dengar Abah udah jarang bicara tentang duriat. Kata Abah bukan nggak mau dengar bicara duriat, karena sekarang sudah banyak ahli. Sekarang kalau menurut Abah segalanya ada ahlinya, ya. Tukang pijit ada ahlinya. Maka kalau Kiai Abdul Ahyar itu ngomongin nasab nggak pas, Kiai Sukron Makmun, karena bukan ahlinya. Sama saja antara Kiai Abdul Ahyar dengan tukang pijit, maka tukang pijit ahlinya di bidang mijit tadi semua. Jadi tidak bisa. Walaupun tukang pijit pengalaman Kiai Abdul Ahyar tentang soal pijit, walaupun Kiai Abdul ilmunya banyak, tetap hebatan tukang pijit dalam bidang mijit, gitu kan tadi. Sekarang sekelas ulama siapa? Kiai Sukron Makmun suruh badminton dengan siapa? Dengan Taufik misalnya, gitu kan tadi. Walaupun beliau ulama, tapi di bidangnya nggak ada artinya apa-apa, gitu kan, di bidang ini. Maka dalam bidang nasab juga, siapapun ulama, apalagi apa namanya Buya Yahya tadi semua yang hanya isinya hanya iklan pondok saya bangun di mana-mana, itu sama gayanya dengan gaya Habib Buya Yahya itu. Tadi semua cari sumbangan di iklan di YouTube, di apa semua, bahkan di live yang melawan Bawi sendiri iklannya ada itu Buya Yahya. Nah, ini di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana. Buat coba, ini gayanya udah makanya tadilah dari kata Abah juga. Jadi mari, makanya kenapa Abah bicara, Abah sampaikan ke teman-teman semalam, Abah tidak lagi mau bicara, biarkan orang sejarah yang bicara karena dia ahlinya. Biarkan orang siapa ahli filologi yang bicara, biarkan Dr. Sugeng yang bicara masalah genetika karena dia ahlinya, biarkan Kiai Imad yang bicara tentang nasab, karena Abah setelah bertemu kemudian banyak beliau dengan wah makin tambah yakin beliau itu memang luar biasa. Kata Abah, dalam waktu kurun 50 tahun sulit lah, kata Abah, silakan coba kalian adukan. Saya berani ngadukan beliau dengan siapapun sekarang yang ada di Nusantara ini. Maaf, dalam soal ilmu pengetahuan, ya, karena banyak orang apal agama dari semua sahabat. Tapi pada saat bagaimana agama itu adalah sebuah sebagaimana yang banyak beliau tulis itu kalau menurut Abah adalah pemahaman agama yang komprehensif, yang demikian itu susah, sahabat. Apalagi memahami 12 pan, dan dituliskan kitabnya dengan 12 pan. Dan Abah menyaksikan dari kisah dari orang bagaimana ada seorang ulama menanggah beliau dengan 4 halaman, dalam waktu 2 hari sudah diganti puluhan halaman menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Itu nggak mudah, kecuali segalanya sudah ada di sini, ya. Dan hari ini kalau menurut Abah tetap murni orang ini, ya, luar biasa kalau menurut Abah. Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang PKI juga pahami ini, ya, semua tentang PKI ini. Jadi jangan lupakan PKI itu dengan Yaman. Berapa jenderal yang terbunuh oleh Den Aidit itu. Pahami ini semua. Inilah yang harus dibangkitkan kembali kalau menurut Abah, adalah doktrin yang telah merusak selama 100 tahun ini adalah telah menutup alam bawah sadar kalian sesungguhnya. Inilah yang harus kembali dibangkitkan. Maka tadi malam saya bilang ke mereka, Abah tidak mau ngomong nasab karena Abah bukan ahlinya. Abah bukan ngomong sejarah karena bukan ahlinya. Abah juga ngomong filologi karena bukan ahlinya. Tetapi kalau malam itu mereka pada datang, Abah senang dengan pencerahan Abah. Dia bilang, Bah tolong jangan diam, Bah, kan tadi. Ya, saya bilang Abah sekarang lagi menggali, menyadarkan kembali tentang tauhid, karena mereka merusak tauhid. Mereka merusak fikih, mereka merusak sejarah, mereka merusak makam,
Mereka merusak tatanan etika manusia beradab, beragama. Terus di mana sisi positifnya? Tak sedikit pun, sebiji jarah pun ada tanda-tanda kebenaran di dalam diri mereka. Walaupun yang soleh sekalipun tetap saya lihat gurur di belakangnya. Walaupun yang nampaknya kayaknya arif, tapi begitu sekali kasus dikit saja kelihatan mulutnya. Ini kan sebenarnya memang tidak bisa. Kalau perak itu, kalau besi itu tetap besi, nggak bisa ditutup-tutupi dengan lapisan sepuhan, nggak bisa. Tadi semua ya. Inilah yang makanya tadi malam saya bilang datang ke sini, Bah, tolong bicara lagi, Bah. Tolong bicara lagi, Bah. Karena ternyata dari pencerahan Abah itu lebih banyak didengar, lebih mudah. Karena Abah di bahasanya lebih rileks gitu kan tadi. Kalau dikasih langsung berupa ilmu, buku nasab, kadang-kadang membuat bingung mereka juga, kata mereka. Nah inilah betul Abah setuju dengan mereka. Memang satu masalah, kalau yang namanya korban doktrinisasi, maka juga kebenarannya harus dibalikan, antitesisnya dengan tadi doktrinisasi lagi. Maka sahabat, kepada semua para kiai yang di Bogor, dimanapun berada di seluruh Indonesia, ayo mulai bicara, ayo mulai bicara. Tadi semua ya. Tetapi Abah selalu menyarankan, jangan tunjukkan adab dan etika cara kita bicara. Tunjukkan adalah fakta dan bukti. Sekarang kalau mau nolak, Abroha setuju nggak bahwa dia adalah orang Yaman yang menghancurkan Ka'bah? Silakan cek. Bani Jurhum setuju. Coba, kalau ini yang Abah sampaikan adalah bukan kebenaran, siapa Bani Jurhum itu? Kalau Anda menolak fakta ini, silakan cek, buka internet, buka Google, klik tentang Yaman Selatan, PKI Yaman Selatan. Siapa bahkan pendirinya itu? Adalah kakeknya Habib Umar Al-Jufri yang kalian muliakan itu. Coba tadi semua. Kemudian kita gabungkan dengan data-data eksternal. Misalnya dari siapa? Dari Belanda. Catatan-catatan Belanda. Catatan Sunokorgronyo. Catatan Pandenburg. Catatan siapa lagi? Hub de Jong. Yang menjelaskan bagaimana kotornya mereka. Pertama kali datang rentenir, penipu, dan lain sebagainya. Dan inilah, dan bagaimana mereka dalam itu selalu meminta kepada Belanda ditetapkan adalah sebagai sayyid keturunan Rasulullah. Nah, masa untuk menentukan keturunan sayyid Rasulullah harus ditentukan oleh Belanda. Nanti juga wahai sahabat-sahabat, kalau ingin ceklah di nakobah-nakobah di dunia ini, apakah ada pengakuan kepada Ba'alwi? Ada pengakuan pada Robitoh Alawiyah? Apakah Robitoh Alawiyah itu adalah merupakan nakobah, adalah sebuah lembaga yang berhak menentukan nasab? Enggak. Ini mah udah clear lah urusan itu, kata Abah tadi malam kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi yang harus dipentingkan itu, masalahnya semuanya juga udah clear, ilmunya sudah clear. Tapi masalahnya adalah mental block yang harus dibuka. Bagaimana caranya? Jangan diam. Yang sudah bicara terus, kemudian juga bicara, bukan sedikit-sedikit ngeluh. Tadi karena, aduh saya nggak dapat perhatian dari sipulan-sipulan. Apa perjuangan harus dapatkan perhatian? Saya dibuang oleh Kiai Imad. Apa yang dibuang Kiai Imad? Kita berjuang ini adalah untuk negara, untuk agama, untuk Rasulullah, tadi semua. Maka Abah 2 tahun baru ketemu dengan Kiai Imad. Kenapa? Karena yang Abah bela bukan Kiai Imad, tetapi adalah yang Abah bela kebenaran yang dibawa oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Kebenaran yang terus disampaikan oleh Gus Nur Ihya, yang disampaikan oleh Kiai Suparman, disampaikan oleh Marzuki Mustamar, disampaikan Ki Agil Siraj, disampaikan juga oleh Gus Muwafiq, disampaikan oleh Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, disampaikan oleh ulama-ulama yang lain.